Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan tempaan kita. Tempaan iman kita. Kalau Rasulullah ketika Ramadan itu nempanya di Gua Hiro. Kita cukup di tempat seadanya. Yang kita harapkan agar iman kita lebih peka, lebih tajam, jadi mukmin yang sejati, muslim yang sejati. Di dalam surat Al-Baqarah 208 Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah Islam dengan utuh, dengan keseluruhan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa bebas, wahai orang Islam, jadilah muslim yang sejati, muslim yang militan, muslim yang sportif, muslim yang konsekuen, mau dan mampu melaksanakan semua syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tanpa militan, tanpa sportif, kita tidak menemukan arti Islam yang sebenarnya. Sebetulnya di dalam Islam itu banyak hal-hal yang kita hanya terjebak pada nilai-nilai rutinitas. Sholat itu sudah diwajibkan oleh Allah. Kalau kita mau mengkaji, mendalami, memahami apa yang dimau di dalam sholat itu, Allah bahasanya singkat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan ingkar. Coba saja kita baru takbiratul ihram saja, kelihatannya biasa-biasa, mengangkat tangan hanya Allahu Akbar, tapi mempunyai maksud, mempunyai hikmah, mempunyai rahasia. Ketika kita takbiratul ihram, kita ada niat, ada tekad mau menghabisi sifat sombong-sombong kita. Yang berhak akbar, yang maha besar, yang maha agung, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita takbiratul ihram akan menghabisi sifat-sifat sombong kita. Orang sombong itu tidak ada jaminan masuk surga. Rasulullah bilang, sebetulnya sombong itu seperti apa sih? Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang. Itu baru takbiratul ihram yang masuk bilangan di dalam sholat adalah rukun. Belum lagi nanti kita baca Fatihah. Fatihah masuk rukun, pokok daripada sholat. Ketika kita baca Fatihah, ada satu rahasia di sana. Baca Fatihah, hati kita membenarkan. Jadi apa hikmah yang kita cari dalam kita baca Fatihah? Itu menghilangkan sifat-sifat munafik kita, menuntun jadi orang yang sejati. Diwajibkan bagi orang yang sholat itu lisan mengucapkan Fatihah, hati menerjemahkan isi daripada Fatihah itu. Habis itu, semua umat manusia pasti mempunyai sifat munafik. Hanya sifat munafiknya ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Tapi akan dihabisi dengan kita baca Fatihah di dalam sholat. Ini rahasia-rahasia. Ini baru bicara masalah sholat. Belum lagi kalau kita nanti sudah ruku. Kenapa sholat mesti ruku? Dan ruku termasuk rukun. Itu melatih kita untuk menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang suka menghormati orang lain, menghargai karya orang lain. Itu tawadhu. Terlalu mulia tawadhu itu bagi kita semua. Dan ciri-ciri orang tawadhu itu adalah
Ada 3. Yang pertama adalah selalu mengawali uluk salam. Jadi kalau ada orang yang selalu mengawali uluk salam, itu tanda-tanda bahwa dia orang yang tawadhu. Ketika sholat rukuknya itu sudah ada jaminan menemukan hikmah daripada rukuk. Yang kedua, orang yang tawadhu itu adalah orang yang ridho, rela pada posisi apapun dia rela. Tidak harus mesti jadi ketua, jadi seksi perlengkapan pun dia terima, atau apapun namanya. Itu orang yang tawadhu. Yang ketiga, orang yang tawadhu tulus ikhlas. Justru kalau amalnya itu diceritakan malah tidak suka. Itu orang yang tawadhu. Dengan kita rukuk di dalam sholat, ini muslim yang militan, muslim yang sejati, muslim yang sportif, muslim yang konsekuen yang seperti itu. Belum lagi nanti kalau kita sujud, ini baru kita bahas masalah sholat saja. Apa rahasianya orang yang sujud itu? Ketika kita sholat sujud, itu kita bersumpah, berjanji. Betapapun kekayaan kita, betapapun pangkatnya kita hina di hadapan Allah. Kita serahkan semua, rela diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nilai-nilai di dalam sujud. Kalau kita sujud, kita harus berharap, ya Allah, saya pasrah kepada Kau ya Allah, rela diatur oleh apapun. Itu sujud. Nanti kalau kita tahiyat, itu tahiyat termasuk rukun juga. Begitu kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dan itu wajib fasih bacanya, karena itu rukun qauli kita semua. At-tahiyatul mubarak. Apa rahasianya tahiyat itu? Semua kehormatan, semua keberkahan, semua kebaikan, semua kebahagiaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lillah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk-bentuk latihan ikhlas ketika kita pas tahiyat yang seperti itu. Ini baru kita bahas masalah sholat. Karena kita terjebak pada nilai rutinitas, tapi tidak ngerti sebetulnya apa rahasianya takbiratul ihram, rahasianya Fatihah. Kan main nih kalau kita kupas. Yang kedua, ada di dalam kita melaksanakan perintah Allah. Ketika kita zakat, masuk rukun daripada Islam. Diperintah untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah. Di mana rahasianya? Itu wajib kita yakini. Latihan jadi orang yang dermawan. Di dalam Nashihul Ibad disebutkan, man aradal jannata fid dunya wal akhirah fa'alahi bisakhawati. Siapa yang ingin merasakan bahagia dunia akhirat, menikmati surga tidak hanya di akhirat, di dunia sudah merasakan surga, sampai di akhirat biasakanlah jadi orang yang suka berbagi, sakhawah, dermawan yang seperti itu. Dengan kita infak, dengan kita sedekah, lebih-lebih kita zakat, melatih kita orang yang dermawan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, nanti kalau sudah kiamat betulan. Kalau ini kan kiamat latihan, ini corona ini kan kiamat latihan. Nanti kalau sudah betul-betul kiamat yang terjadi, yang dipanggil, yang ditunggu Rasulullah di pintu surga 4 orang. Al-alim alladzi amila bi ilmihi, yang kedua al-hajju alladzi hajja bi amal fasad, yang ketiga as-syahid, yang kelima adalah as-sahi, yang keempat adalah as-sahi. 4 orang ini nilainya 100 semua. Al-alim, kiai, haji mabrur, yang ketika mati syahid, yang keempat orang dermawan. Ketika disuruh masuk surga, semua menyerah. Hanya orang-orang yang dermawan yang berhak untuk lebih dulu masuk surga sebelum para kiai, para ulama, orang mati syahid itu. Terlalu mulia. Kita diperintah infak, kita diperintah sedekah, kita diperintah zakat. Ini adalah suatu latihan untuk kita menjadi orang yang dermawan, yang nanti akan berhak untuk menikmati surga. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya coba,
Hari ini yang kita puasa. Sebetulnya apa itu rahasia puasa itu? Ingin dengan puasa ini ditempa untuk menjadi muslim mukmin yang sejati. Puasa, kalau bahasa Rasulullah singkat itu, asyamu junnatun. Puasa itu perisai. Puasa itu mampu menolak semua dosa. Kalau ada orang yang puasa masih sempat berbuat dosa, perlu dipertanyakan tentang imanan wahtisaban. Puasa itu melatih kita untuk mampu menolak perbuatan-perbuatan dosa. Junnatun sebagai perisai tameng kita semua. Ada di dalam pernyataan yang dari Rasulullah, as-shaumu nisfu sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Puasa itu melatih kita untuk bersabar. Sabar itu sebetulnya apa sih? Rasulullah ringan, as-sabru as-samaha. Sabar itu lapang dada. Lapang dada itu isinya 3. Apakah kita termasuk orang yang sabar? Belum. Kata Rasulullah, orang yang sabar itu yang pertama adalah orang yang mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua adalah orang yang mau introspeksi diri, mawas diri, selalu ngoreksi dirinya masih pantas atau tidak pantas. Ini orang yang sabar selalu introspeksi diri. Dan yang ketiga orang yang tangguh. Yang sabar itu adalah orang yang tangguh menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan. Itu adalah sabar yang hari ini kita proses melalui ibadah puasa. Yang berikutnya haji. Sampai kadang-kadang haji tidak cukup sekali, sampai 2 kali, sampai 4 kali. Sebetulnya apa yang dicari dari orang haji seperti ini? Bukan hanya semata-mata laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji itu sebetulnya latihan jadi orang yang berakhlakul karimah. Yang katanya apa itu akhlakul karimah? Kalau di dalam bahasa Al-Quran ringan, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Orang haji itu syaratnya itu harus tidak boleh rafas, omongan yang jorok. Wala fusuqa, tidak boleh maksiat, wala jidal, tidak boleh berdebat-debatan dengannya. Apa intinya? Adalah membentuk akhlakul karimah. Itu ibadah haji. Kalau bahasa Rasulullah, orang-orang yang akhlakul karimah itu bukan main Rasul memujinya. Inna budala min ummati la yadkhulunal jannata bikasrati sholatin walasyamin. Para wali penerus saya itu masuk surga bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, tetapi karena sukanya berbagi, hatinya bersih, dan suka nasihat kepada sesama. Intinya adalah akhlakul karimah yang dimulai dengan ibadah haji yang kita kerjakan. Kaum muslimin, muslimat, saudara-saudaraku yang berbahagia. Pendek kata, sebetulnya bagaimana sih muslim yang sejati, mukmin yang sejati? Rasulullah bilang, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu. Kalau orang itu sudah mempunyai 4 hal ini, berarti Islamnya sempurna. Melalui kita ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, bisa jadi banyak zikir kepada Allah, baca Al-Quran. Intinya 4. As-sidqu. Kalau orang sudah jujur, itu sudah ngantongi 1. Yang kedua, orang yang bersyukur. Apa syukur itu? Al-i'tirafu bi nikmatil mun'imi ma'a ta'limi. Orang yang bersyukur adalah orang yang selalu berikrar, mengakui bahwa semua nikmati pemberian Allah dan merupakan sarana untuk bisa mendekatkan kepada Allah. Yang ketiga, Islam itu dibilang sempurna kalau al-haya, punya rasa malu. Malu kepada Allah karena nikmatnya terlalu banyak, sementara ibadah kita seadanya saja. Itu ada rasa malu, ada rasa canggung. Malu untuk berbuat maksiat, malu melanggar aturan Allah Subhanahu. Yang keempat adalah akhlakul karimah. Ini Islam. Dibilang Islam, seseorang menjadi Islam yang sempurna, menjadi Muslim yang sejati. Kalau mukmin yang sejati itu yang bagaimana? Rasulullah di dalam hadis yang lain bilang, sebetulnya
Kalau rukun iman sih hanya 6, iman kepada Allah, malaikat, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, kepada rasulnya. Tetapi kalau dijabarkan iman itu ada 77. Kita sudah berapa mengamalkan iman? Al imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu cabangnya ada 77. Tapi kalau diringkas hanya 3. Kalau ngapalno 77 kita berat itu. Hanya 3. Kalau orang sudah mempunyai 3, berarti sudah imannya sudah sempurna, sudah menjadi mukmin yang sejati. Apa itu? Salasun man jama'una faqad jama'al iman. Siapa yang bisa mengumpulkan 3 hal berarti mukmin yang sejati. Sempurnalah imannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-insafu min nafsik, kata Rasulullah. Tumbuh kesadaran di dalam jiwa. Sadar kalau saya masih bodoh, perlu tolabul ilmi. Sadar kalau saya masih bakhil, perlu latihan dermawan. Sadar kalau kita belum khusyuk, perlu mengkaji bab-bab sholat yang seperti ini. Ini sadar. Sadar kalau kita ini kaya, wajib menyantuni kepada orang-orang yang berhak menerima. Ini kesadaran. Kalau kita mudah sadar berarti sudah dapat 1. Ciri-ciri orang yang mukmin sejati, mukmin yang militan, sempurna imannya, mudah tumbuh kesadaran di dalam jiwa. Yang kedua, mukmin yang sejati, mukmin yang sempurna itu wabadulus salam alam, kata Rasulullah. Senang itu menyebarkan kedamaian. Kesana kemari yang dicari sahabat, teman. Kalau kita kan enggak itu. Kelihatannya kok mau ngedit ya atau di sopo. Kalau kita, ini Rasulullah, orang yang imannya sempurna, di mana-mana cari sahabat, cari teman. Walaupun lain agama lain masih dianggap itu teman. Masalah surga, masalah itu nanti adalah hak prerogatif Allah. Tapi persaudaraan adalah menjadi nomor 1. Yang ketiga, mukmin menjadi sempurna manakala al-infaku minal iktar, semangat untuk berinfak. Tidak harus pakai uang. Sedekah itu tidak harus pakai uang. Apapun yang kita bisa membantu kepada sesama, itu namanya kita bisa berinfak. Kita berharap mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, dan dalam menikmati bulan Ramadan jangan hanya rutinitas, carilah rahasia-rahasia di dalam bulan suci Ramadan seperti itu. Rasulullah itu bangga kalau punya umat. Kata Rasulullah, apa kita sudah masuk umat pilihan Rasulullah? Katanya Rasulullah ini, khairu ummati alladzina idza asanida. Umatku yang terbaik, yang saya senangi itu karena 4. Apa kita termasuk dah? Kata Rasulullah, umatku yang saya senangi, yang paling baik menurut saya adalah 4. Yang pertama, idza ahsanu istabsaru. Apabila berbuat baik itu bangga. Kita masuk kantor lebih awal bangga. Kita sholat jamaah lebih dulu bangga. Itulah orang-orang yang umatku yang paling kusuka. Saya bisa berinfak bangga. Saya bisa membantu. Ketika berbuat baik itu merasakan bangga. Saya ikut tadarus, sekalipun saya belum baca, tapi mendengarkan orang yang baca Al-Quran itu pahalanya sama dengan orang yang ngaji. Yang kedua, umat Rasul yang paling dibanggakan, yang disenangi Rasulullah itu tidak asal istighfar. Apabila berbuat salah, cepat-cepat istighfar, bertobat kepada Allah. Barangkali mulut kita tidak tahunya kok belara itu ngomong jorok, kita cepat istighfar, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah, istighfar, tobat kepada Allah, seperti menyesali perbuatannya yang baru saja. Yang berikutnya, wa idza unimu syakaru, umatku yang paling kusenangi, yang paling baik itu ketika mendapatkan nikmat bersyukur. Bersyukur itu memanfaatkan semua kesempatan ini untuk mendapatkan nilai pahala, untuk ibadah kepada Allah. Yang keempat, idza
Ubtilu sobaru, ketika mendapatkan ujian dari Allah sabar. Ini corona ini juga masuk. Kemarin ada yang tanya, ini termasuk ujian apa rahmat ya? Tergantung yang maknani. Kalau memang dilihat ayatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua itu ujian, hidup mati adalah ujian. Tapi juga bisa dikatakan rahmat. Buktinya sekarang orang menjadi rukun. Yang dulu fanatik dengan salaman, sekarang dapatnya jabat tangan dapat. Yang dulu sholat jamaah itu mesti kakinya sampai mepet gitu. Sekarang apa itu? Jaga jarak itu. Tuh, tidak ada yang protes. Itu berarti ada hikmah, ada rahmat. Sekarang masjid-masjid setiap hari dipel. Dulu ada yang gremeng masjid pel. Sekarang tidak ada yang ternyata. Tapi saya bilang ini corona ini adalah ujian. Seperti Nabi Ayub dulu pernah kena virus, tapi bukan corona. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahim. Ketika itu Nabi Ayub kena virus, langsung badannya dimakan oleh ular, gosok. Kamu pernah gosok? Nabi Ayub gosok 7 tahun. Tapi hanya kata-katanya hanya 2. Yakin ini ujian dari kamu ya Allah. Tapi wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah Maha Pemberikan rahmat. Berilah saya rahmat. Langsung dituruti oleh Allah. Coba kakimu gerakkan, keluar air, minum dan mandi, langsung sembuh. Apa artinya? Ketika menghadapi corona, jangan ditinggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang seperti ini kita ikut prihatin, tetapi masih dianjurkan untuk wa anta arhamur rahim. Nggak usah kata delo ya. Alamat Basuryoyo dan tidak usah dipikir. Kita berharap mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini kita jadikan Ramadan sebagai bulan kesempatan untuk menempa supaya iman kita menjadi iman yang peka, iman yang tajam, dan semua syariat yang dari Rasulullah kita mampu menjalankan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang mendengarkan, semua kaum muslim muslimat, terlebih untuk masyarakat Bojonegoro diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.